Kami menderita untuk waktu yang lama, RM BTS tidak bisa menahan diri saat berbicara tentang pendaftaran wajib militer mereka. Leader BTS, RM baru-baru ini buka-bukaan tentang perjuangan berkepanjangan yang dihadapi grupnya akibat masalah wajib militer. Dalam wawancara jujur dan diskusi seputar album barunya Right Place, Wrong Person, RM mengungkapkan pemikiran jujurnya tentang berbagai spekulasi yang beredar sebelum semua anggota BTS menjalani wajib militer. Video exchange album Triple M Mini Money Music RM menandai kembalinya RM dengan musik baru. Sebelum album dirilis, dia memainkannya untuk sesama anggota BTS Jimin dan mendiskusikan cerita di balik lagu itu. RM menjelaskan bahwa dia mulai mengerjakan album tersebut pada awal Februari, dilatar belakangi oleh gagasan untuk meninggalkan sesuatu saat BTS menghentikan aktivitas mereka untuk menavigasi berbagai acara. Proyek ini menjadi cara dia untuk mengekspresikan dan mendokumentasikan gejala emosi yang dia dan anggota lainnya alami. Dalam segmen wawancara dalam video itu, RM membahas penderitaan lama grupnya akibat masalah wajib militer. Dia merefleksikan banyaknya perdebatan sosial dan pengamatan publik yang dialami BTS, khususnya tentang apakah mereka harus menerima pengecualian dari wajib militer. RM menceritakan percakapan yang tidak disengaja di mana orang-orang yang tidak menyadari kehadirannya mempertanyakan keputusan dan tindakan kelompok itu. Kami sudah lama menderita karena masalah wajib militer, ada begitu banyak pembicaraan dan terkadang ketika aku pergi ke bar, orang-orang tidak menyadariku ada di sana dan mengatakan hal-hal seperti, apakah benar mereka akan melakukan itu? Aku mendengar banyak hal seperti itu, kata RM. RM juga berbagi percakapan yang menyentuh hati dengan Jimin, mengungkapkan perasaan campur aduknya tentang wajib militer anggota muda BTS. Ia menyebutkan melihat J-Hope yang seumuran dengannya bersiap menjalani wajib militer memicu banyak refleksi. Aku bertanya-tanya, kenapa aku masih berada di sini, di masyarakat? Melihat J-Hope yang seumuran denganku menjalani wajib militer membuatku banyak berpikir, apakah ini benar? Bukankah aku harus ikut juga, kata RM. Sayangnya, waktu pembuatan album ini tidak hanya bertepatan dengan teori wajib militer, tapi juga dengan insiden pribadi dan publik yang signifikan, yang menambah pergulatan internal RM. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ia merasa perlu bersikap jujur dan transparan menggunakan musiknya sebagai media curhat. Sekitar waktu itu, peristiwa pribadi dan kejadian terkait terjadi. Aku banyak bergumul dengan apa yang harus aku lakukan. Aku pikir aku akan meninggalkan sesuatu dan mengeluarkan semuanya. Aku ingin jujur, kata RM. Terlepas dari tantangan itu, RM mengungkapkan rasa lega ketika albumnya hampir selesai, mengakui bahwa ia juga akan segera memenuhi tugas militernya. Saat Jimin menanyakan pendapat RM mengenai tekanan yang akan dihadapi BTS lagi tahun 2025, RM mengaku merasa tidak nyaman tapi yakin dengan merilis albumnya akan membuatnya lebih kuat dan siap menghadapi masa depan. RM juga memicu spekulasi tentang kehidupan kencannya dengan lirik dalam Right Place, Wrong Person. Pada 24 Mei, RM BTS merilis album solo keduanya Right Place, Wrong Person. Album ini punya 11 lagu termasuk single utama Lost dan lagu pra-rilis Come Back to Me, dan RM mengambil bagian dalam penulisan lagu dan produksi sebagian besar lagu. Right Place, Wrong Person menyelidiki sensasi dan momen perasaan seperti orang asing, tidak pada tempatnya. Dalam album tersebut, RM melukiskan potret emosi universal yang mungkin pernah ditemui siapapun setidaknya sekali dalam hidup mereka, menyampaikan pesan yang selaras dengan mereka yang berusaha menemukan jawaban dalam menghadapi emosi tersebut, kata bikin musik. Meski baru dirilis dalam waktu singkat, para penggemar sudah memuji lirik dan musikalitas RM, apalagi album itu terkesan begitu personal dan emosional bagi member BTS tersebut. Salah satu perbincangan yang dipicu oleh beberapa liriknya adalah tentang kehidupan kencan RM dan apakah hal itu berperan dalam proses kreatifnya atau tidak. Membaca liriknya mudah untuk mengetahui berapa banyak yang menafsirkan sebagai RM berbicara tentang seseorang yang pernah menjalin hubungan dengannya di masa lalu. Dan kalau itu masalahnya, sepertinya itu adalah hubungan yang penuh gejolak. Liriknya berbunyi, sejak kau pergi, aku akhirnya merasa hidup. Setiap malam aku menulis surat untuk diriku di masa lalu. Hanya dengan segelas whisky, semua kenangan datang tercurah. Berdoa pada Tuhan yang bahkan tak kupercayai, agar kau bisa move on darinya menjadi segalanya bagiku di usia 20-an. Aku dengan tulus mendoakan kebahagiaanmu meskipun kamu mungkin tidak akan mempercayaiku. Itu adalah hubungan yang sulit, ada stigma di dadaku. Itu disebut kamu, aku bahkan tidak percaya kita bersama.
Itu sedang flu dan kita melihat karma datang. Monster itu bukan aku mohon padamu, oh sayang, kumohon selama-lamanya, semoga kau mendapatkan kebahagiaan sejati. Terlepas dari liriknya yang tragis, penggemar tidak percaya dengan betapa puitis dan indahnya RM mengekspresikan dirinya, baik dia berbicara dalam bahasa Korea maupun bahasa Inggris. Liriknya berbunyi, dia pengendara profesional, pengendara harus menjadi pemandu A1. Kalau soal cinta, dia bisa begadang semalaman. Gaslighter terbaik, tak ada laki-laki yang bisa melawannya. Aku jadi gila, bagaimana semuanya bisa dilakukan bersama sekarang? Kenapa sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan? Anehnya, kamu membuatku takut, memohon padamu. Sayang, tolong omong kosong seumur hidup, cinta hanya untuk orang-orang aneh. Lirik untuk Nuts telah menyebabkan percakapan di postingan forum online tentang potensi riwayat kencan RM. Banyak yang percaya bahwa anggota BTS itu telah mengalami perpisahan yang sulit dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mereka tidak terlalu terkejut dengan liriknya. Yang lain hanya berpikir berdasarkan lirik saja dan usia RM, sudah pasti dia pernah menjalin hubungan tertentu, baik sekarang ataupun di masa lalu. RM pun mengatasi kontroversi merokok di lagu barunya. Album bilingual ini diisi dengan pertanyaan eksistensial, tetapi juga lagu-lagu eksplisit yang menyampaikan bahwa RM tidak menerima apapun dari siapapun. Ada satu lagu yang menjadi favorit penggemar, yaitu lagu ketiga Out of Love, yang dibuka dengan lirik My Life is Out of Love. Tapi baris-baris itulah yang membuat ARMY tercekik. Dalam baris pertama, RM membahas topik kontroversi tentang merokok. Aku hanya membungkus rokok, aku akan membakar semua rasa cinta dan benci, benar dan salah, bahkan dunia terkutuk yang pernah aku tinggali seumur hidupku. Merokok membunuh, aku tahu itu urusanku, kamu berhenti. Jangan bicara omong kosong, abu berjatuhan seperti salju. Aku telah mengubah arus, saatnya melepaskan masa lalu, kenangan, tumpukan kebenaran, buku harian tanpa prioritas. Aku sudah bunuh diri karena takut. Merokok, minum, teman-teman, aku tahu mereka, campur semuanya dan ku taruh di wastafel. Aku tidak mencuci piring karena itu naskahku. Setelah belasan tahun, kini aku dapat merasakan kengeriannya kembali. Aku tak pantas berada di sini. Puisi telah mati dan cinta telah dikuburkan. Lagi pula, karena kau dan aku percaya pada kebenaran yang berbeda, maka aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Cinta mungkin akan gagal. Lirik dari RM. Pada November 2023, RM secara tidak sengaja membagikan foto dirinya sedang santai, sedang merokok di luar bersama seseorang temannya melalui Instagram Story yang tak lama kemudian ia hapus. Tapi ia menerima kritik karena merokok, karena idola K-pop menerapkan standar yang ketat, karena orang-orang percaya tindakan tersebut adalah pengaruh buruk pada penggemar muda mereka. Beberapa hari kemudian, RM tanpa membahas kontroversi itu melalui Weverse Live. Dia berkata, ini hidupku, aku hanya seorang penyanyi. Sekarang RM secara langsung menyampaikan melalui lagu sangatlah ampuh saat ia memanggil para hatersnya. ARMY yang setia bangga pada RM karena membela dirinya sendiri. RM mengatakan dia ingin mati karena tekanan menjadi leader BTS. RM telah terbuka tentang perasaan terdalamnya. Di sebuah forum online, netizen membahas berita utama dan artikel media yang berasal dari video terbaru anggota BTS di Bangtan TV yang dilaporkan direkam 6 bulan yang lalu, di mana ia terlibat dalam percakapan terbuka dengan sesama anggota Jimin berkaca pada album solo keduanya Right Place Wrong Person. RM menceritakan tekanan besar yang dihadapinya sebagai leader. Pada satu titik, RM dengan jujur mengakui bahwa dia hampir ingin mati karena tekanan yang luar biasa dan beban harapan orang lain. Meskipun dia merasa seperti seorang pria Korea berusia 29 tahun yang tidak berarti, yang kebetulan hidup sedikit kehidupan yang berbeda. Dalam percakapan yang menyentuh hati, RM menceritakan pada Jimin, terutama aku, di tim ini selalu harus berbicara dengan benar tentang hal-hal baik, membela tim di depan semua orang. Yang diharapkan orang dariku adalah pidato, wawancara, berbicara bahasa Inggris, dan berbicara sebagai minoritas. Tapi sebagai, kamu tahu, aku hanyalah seorang pria Korea berusia 29 tahun yang tidak berarti. Aku kira bukan pria normal, tetapi seseorang yang menjalani kehidupan yang sedikit berbeda sama sepertimu yang baru berusia 20 tahun. Dia melanjutkan, kita telah melalui ini selama 10 tahun. Tekanan ini, pada titik tertentu, gagasan bahwa kita harus menjadi baik dan berbeda dari orang lain. Alasanku menyukai BTS adalah karena itu adalah sebuah musik, kelompok, tapi harus peduli pada sudut pandang orang lain membuatku berpikir kalau terus begini, aku ingin mati. RM mengungkapkan bahwa perasaan itu adalah bagian dan motivasi di balik pembuatan album solo barunya. Netizen bereaksi dengan empati dan dukungan dan mengatakan,
Bahkan hanya membayangkan menjadi pemimpin BTS saja sudah menjadi beban bagiku. Yang lain mengatakan, aku tahu dia berada di bawah tekanan tambahan sebelum berangkat wajib militer. Inilah kenapa aku menyukai RM. Yang lain mengatakan, kita bahkan tidak bisa membayangkan tekanan yang selalu dia rasakan. Dia memberikan pidato di PBB pada usia muda, tentu sangat menantang untuk menangani semua itu sebagai seorang pemimpin. Yang lain mengatakan, aku tidak percaya dia hampir berpikir untuk mati. Yang lain mengatakan, aku suka musiknya kali ini. Memang benar dia adalah pemimpinnya, tapi harus menangani sekitar 95% dari seluruh wawancara. Dia adalah pendukung utama BTS dan tekanan dalam memilih setiap kata dengan hati-hati pasti berdampak buruk pada suatu saat. Patut dipuji bahwa dia berhasil melewati semua ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.